Selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabarnya semua? Semoga semua kalian dalam keadaan sehat ya. Nah, pada pagi hari ini kita sudah memasuki tema 4, subtema ketiga, pembelajaran 4, 5, dan 6. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kalian awali dengan berdoa terlebih dahulu. Dan jangan lupa persiapkan buku cetak tema 4 dan buku LKS tema 4. Jika sudah, yuk sama-sama kita simak video pembelajaran yang berikut ini. Pelajaran yang pertama adalah PPKN. Ini adalah contoh sikap cinta tanah air ya. Berikut ini adalah contoh sikap cinta tanah air, yaitu yang pertama, bangga sebagai bangsa Indonesia. Kedua, menjaga nama baik tanah air Indonesia. Ketiga, menggunakan hak pilih dalam pemilu. Keempat, menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan. Kelima, aktif berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Keenam, menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh. 7, melestarikan kebudayaan Indonesia. Kedelapan, menjaga kelestarian lingkungan. 9, menciptakan kerukunan antar umat beragama. Dan terakhir yang ke-10, hidup rukun dan gotong royong. Nah, inilah contoh-contoh sikap cinta tanah air, termasuk juga memakai hasil produk dalam negeri. Itu contoh cinta tanah air ya. Selanjutnya, berikut ini merupakan beberapa manfaat mencintai produk dalam negeri. Yang pertama, produksi dalam negeri akan meningkat. Kedua, menambah besar skala usaha dalam negeri. Ketiga, menambah jumlah investasi di Indonesia. Keempat, meningkatkan jumlah lapangan pekerjaan. Kelima, mengurangi angka kemiskinan dan kriminalitas. Keenam, menambah jumlah pendapatan nasional. Ketujuh, meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Dan terakhir yang kedelapan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setelah pelajaran PPKN, kita lanjut ke SBDP. Ada tentang poster. Sebelumnya kita sudah pahami ya, pengertian poster adalah jenis reklame yang terdiri atas tulisan dan gambar yang menarik. Berikut ini ada langkah-langkah membuat poster, yaitu yang pertama, menentukan tema atau topik dan tujuan pembuatan poster itu. Kedua, membuat kalimat singkat dan jelas yang bersifat mensugesti atau mengajak pembaca. Ketiga, menggunakan gambar yang menarik. Keempat, menggunakan warna yang kontras. Dan yang kelima, menggunakan media yang tepat. Setelah poster, kita masuk kepada slogan. Pengertian slogan adalah semboyan atau moto yang terdiri dari serangkaian kata-kata singkat tetapi menarik yang tujuannya adalah untuk menyampaikan informasi kepada publik. Keempat, berikut ini merupakan contoh slogan yang berisi ungkapan cinta tanah air, yaitu yang pertama, aku cinta Indonesia. Kedua, satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa, bahasa Indonesia. Ketiga, Pancasila pemersatu bangsa. Keempat, aku bangga jadi orang Indonesia. Kelima, 100% cinta Indonesia. Nah, itu adalah contoh slogan. Kalau slogan-slogan di televisi juga suka ada tuh, misalnya RCTI oke. Nah, itu contoh slogan ya. Selanjutnya, di sini ada pelajaran IPS tentang bentuk kerjasama ASEAN dalam berbagai bidang. Banyak ya kerjasama ASEAN, ada di bidang keamanan, ekonomi, sosial, politik, budaya, dan lain-lain. Nah, yang pertama kita bahas adalah di bidang keamanan. Contoh kerjasama ASEAN di bidang keamanan yang pertama, pembentukan komunitas keamanan ASEAN akan memperkuat ketahanan kawasan ASEAN. Kedua, mendukung penyelesaian konflik secara damai atau melalui jalur diplomasi, melalui meja perundingan ya. Ketiga,
Terciptanya perdamaian dan stabilitas di kawasan ASEAN untuk pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya. Selanjutnya yang kedua ada di bidang ekonomi, contoh kerjasamanya adalah yang pertama, membuka pusat promosi ASEAN untuk perdagangan, kemudian untuk investasi dan untuk pariwisata. Kedua, menyediakan cadangan makanan pokok terutama beras ya. Ketiga, membangun proyek-proyek industri ASEAN. Keempat, menciptakan Preference Trading Arrangement atau PTA yang menentukan tarif rendah untuk beberapa jenis barang komoditas ASEAN. Selanjutnya, contoh bentuk kerjasama di bidang politik. Yang pertama, ASEAN sepakat untuk menyelesaikan segala permasalahan melalui meja perundingan. Tidak boleh perang lagi ya. Yang kedua, ASEAN sepakat untuk menjadikan kawasan Asia Tenggara sebagai kawasan bebas nuklir. Berarti tidak ada boleh saling menyerang, memberikan bom atom dan sebagainya. Yang keempat, bidang budaya. Contoh kerjasama di bidang budaya yang pertama adalah tukar menukar pelajar dan mahasiswa ya, pertukaran pelajar dan mahasiswa. Yang kedua, pemberantasan buta huruf. Jadi semuanya harus sudah bisa membaca. Ketiga, program tukar-menukar acara televisi antar negara ASEAN. Keempat, temu karya pemuda ASEAN. Dan yang kelima ada festival lagu ASEAN. Selanjutnya di bidang sosial. Di bidang sosial contoh kerjasama antar ASEAN-nya yaitu 1. Mencegah atau pencegahan narkoba dan penanggulangannya. Kedua, penanggulangan bencana alam. Ketiga, perlindungan terhadap anak cacat atau disabilitas. Yang keempat, pemerataan kesejahteraan sosial masyarakat. Nah, baik anak-anakku sekalian, baru saja telah kita simak bersama-sama video pembelajaran pada hari ini. Semoga kalian bisa dipahamkan ya atas pembelajaran pada hari ini. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya.